Depok dengan penuh keyakinan kepada Amitabha dalam rangka 49 hari wafatnya Ibu Sinta. Semoga Buddha Amitabha segera menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, duka-citaku semuanya diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Namo Amitabha. Kita baca
baca dulu bersama-sama 62 Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia, menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua gelesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua Bodhisattva Mahasatwa, semua Bodhisattva Mahasatwa, Maha Prasnya Paramita. Bahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk Ibu Sinta. Kita baca 68 titik-titik, kita isi dengan nama beliau. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Sinta Liantike. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan lima lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampelah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup, masih di bawah. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di dalam tradisi agama Buddha, tradisi Mahayana, doa yang ditujukan untuk orang yang meninggal dalam hari yang ke-49 hari adalah hari yang sangat penting sekali. Kenapa dikatakan penting? Karena 49 hari berakhirnya masa transisi, masa peralihan dari beliau hidup, meninggal, kemudian 49 hari ini adalah masa terakhir, masa transisi, dan akan melanjutkan kehidupan-kehidupan di alam-alam lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan atau karma-karma yang pernah diperbuat beliau semasa hidupnya. Secara pasti kita tidak tahu bekal yang dibawa beliau itu mencukupi atau tidak. Maka karena tidak tahu secara pasti, sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami, bagi seorang anak yang berbakti, sekiranya bekal yang dibawa almarhumah orang tua itu kurang, kita tambah bekal itu, kita bantu bekal itu, yaitu dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa bisa dilakukan melalui bermacam-macam dan jenis yang bisa membantu seseorang untuk membantu terlahirnya di alam bahagia. Yang pertama, pada pagi hari ini kita telah membaca sutra Amitabha maupun gata-gata, sabda-sabda Buddha maupun gata maupun parita adalah kebijaksanaan para Buddha, para suci yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan bagi mereka yang mau belajar, tentunya kebajikan yang diperoleh yang akan didapatkan besar sekali. Kebajikan yang besar itulah yang akan dilimpahkan untuk pertolongan Ibu Sinta Liantike apabila bekal di perjalanan masih kurang. Semoga dengan bekal yang memadai,
melalui pemanjatan doa, parita, suta, dan gata, dan juga bekal kebajikan yang lain yang saya dengar mau mempersembahkan jubah kepada anggota sangga. Jubah itu sebagai simbol kebesaran dan juga sebagai simbol bahwa kehidupan yang akan datang agar bisa terlahir menikmati alam-alam yang lain dengan penuh kelebihan-kelebihan. Dan seandainya saat ini pun di alam yang sedang ditempati ibu almarhumah tidak mempunyai pakaian yang layak, dengan berdana jubah pakaian kepada biku, pasti juga akan segera menciptakan pakaian yang cocok bagi beliau di alam yang sedang ditempati saat ini. Dan juga sebagai rasa bakti juga di depan altar almarhumah dipersembahkan bermacam-macam sajian makanan-makanan. Ini tentunya juga akan mengkondisikan kondisi bahagia beliau, kondisi bahagia yang diciptakan sendiri atas bantuan dari keluarga yang hidup ini, akan mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam surga bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ditinggal kematian orang yang sangat dicintai yang sudah berkumpul sekian lama, sekian puluh tahun, tentunya tidak gampang. 49 hari ini saya kira masih membekas ingatan-ingatan dengan beliau. Namun demikian, apabila keluarga tidak mau larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang amat yang dicintai, pesan Sang Buddha segeralah bisa menerima hukum kematian yang berlaku kepada siapapun. Di zaman Sang Buddha ada salah satu keluarga, ketika ditinggal kematian oleh salah satu anaknya, keluarga ini menunjukkan ekspresi bukan kesedihan yang berkelebihan, namun justru menerima hukum kenyataan, hukum kematian yang dialami oleh salah satu anggota keluarga. Ini sebagai sebuah pelajaran bagi umat Buddha saat ini pun, kita harus siap menerima perpisahan-perpisahan keluarga-keluarga kita. Satu persatu anggota keluarga kita pun akan mati, karena harus tunduk pada hukum kematian yang berlaku universal kepada siapapun. Ada ungkapan dari seorang anggota keluarga ketika ditinggal oleh anaknya. Beliau mengatakan demikian, seperti seorang anak menangis, sia-sia mencapai bulan, begitu pula makhluk yang tidak kekal, sia-sia menangisi meninggalkannya kawan. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih yang menempuh jarak yang ia harus jalani? Perumpamaan ini sangat cocok. Seorang anak kecil menangis-nangis ingin mencapai bulan. Tentunya dengan upaya apapun, carapun juga tidak akan bisa terwujud. Demikian pula menangis dengan cara apapun, berhari-hari, berbulan-bulan pun menangisi orang yang mati adalah pekerjaan perbuatan yang sia-sia. Maka salah satu jalan agar bisa menerima adalah menerima kematian sebagai hukum alam, hukum semesta yang berlaku bagi siapapun. Ada ungkapan lain lagi yang sempat dicatat di dalam kitab suci yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Mengatakan, guci tanah yang pecah, siapakah yang dapat memulihkannya? Begitu juga menangisi yang telah mati, sia-sia akan melakukan. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih yang menempuh jarak yang harus dijalani? Demikian pula kesia-siaan sering kita lakukan pada hal yang kita harapkan tidak mungkin menjadi kenyataan. Semoga dengan peringatan 49 hari almarhumah Sintariyanti ini, suami maupun putranya, putrinya merasa lega dan puas karena hari ini telah menunjukkan rasa baktinya dengan mengirim doa, mempersembahkan persembahan-persembahan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar diterima oleh arwah beliau dan segera mengkondisikan kelahiran beliau di alam surga. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain.
Kita ucapkan selamat jalan, semoga kelahiranmu lapang dan lancar. Sadu, sadu, sadu. Marilah.